Halo penonton semua, kita ketemu lagi di acara Peace Talk. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang menurut saya sangat penting, yaitu Pak Islah Bahrawi. Kalau memang kita mau berjuang untuk Islam, maka Islam ini tidak boleh identik dengan kebencian dan kekerasan. Mengglorifikasi kepentingan-kepentingan politik dengan narasi-narasi agama, menurut saya sudah pada tahap mengkhawatirkan. Orang Islam berpolitik boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dia merasa bahwa saya di-endorse oleh agama dan saya ini diposisikan oleh Tuhan bahwa kalau saya berkuasa, maka Islam akan jaya. Halo Pak. Halo Bang Ade. Atau jangan Pak ya, Mas ya? Iya, Cak sih biasa. Cak Islah ya. Iya. Nah, Cak Islah ini kita undang ke sini karena spesialisasi beliau, kalau boleh saya sebut begitu, adalah tentang radikalisme. Ya, beliau adalah direktur eksekutif dari sebuah organisasi yang bernama Jaringan Moderat Indonesia yang berdiri pada tahun 2019. Nah, kita akan bicara tentang spesifik itu, tentang radikalisme dan kenapa Cak Islah ini menjadi seorang yang kemudian seperti mengurahkan energinya untuk mempelajari atau beraktivitas di dalam memerangi radikalisme. Kita akan bicara di situ nih, Cak Islah. Iya, siap Bang Ade. Kita mulai aja dari ini. Kalau dari pandangan Anda, kita sering mendengar ya bahwa radikalisme adalah sesuatu gejala yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Kalau kita bicara tentang angka 0 sampai 10 kira-kira ya. 10 itu adalah sangat bermasalah, berbahaya. 0 itu tidak berbahaya sama sekali. Kalau di Indonesia tuh ancaman radikalisme itu dalam hal beragama barangkali ya, itu ada di angka berapa kira-kira? Menurut saya sih kalau di kalangan beragama sih angkanya mungkin masih 7. Tapi buat saya kalau dari perspektif politik mungkin hampir mendekati angka 9. Wow, itu angka yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Gimana Anda membedakan kedua itu? Yang 7 dan yang 9? Nah, kalau yang 7 ini kita masih ada akar-akar budaya, toleransi dan sebagainya. Itu yang tertanam. Yang menjadi persoalan kan memang ada beberapa ideologi transnasional yang mengajak beberapa orang dalam beragama itu lebih eksklusif. Nah, itu yang membuat angkanya masih 7. Artinya gini, akar-akar budaya yang berkembang di masyarakat kita masih mampu untuk menjadi absorber. Masih menjadi peredam. Tapi dalam kehidupan berpolitik kita hari ini betul-betul sudah mulai pada tahap mengkhawatirkan. Mengglorifikasi kepentingan-kepentingan politik dengan narasi-narasi agama, dengan narasi-narasi kepentingan politik identitas dan sebagainya, itu menurut saya sudah pada tahap mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan sekali kalau angkanya 9 Betul. Ya. Iya. Tapi ini lagi-lagi terutama di bidang, kalau kita lihat dari perspektif politik barangkali. Iya. Oke. Nah, Anda sendiri dikenal sebagai seorang yang barangkali salah seorang yang paling sering diundang bicara untuk bicara tentang radikalisme agama di Indonesia. Sebetulnya ketertarikan Anda pada radikalisme agama itu Anda dimulai dari mana? Dari zaman SMA atau kuliah atau gimana ceritanya? Mungkin dimulai pada zaman kuliah ya. Saya ini kan sebenarnya produk kampung sebenarnya. Saya tuh SD sampai SMA, sampai nyantri. Saya sempat nyantri di pondok pesantren Syekhona Khalil di Bangkalan itu. Di Bangkalan? Di Bangkalan, di Madura. Saya aslinya Madura, Bang Ade. Itu saya masih hidup di kampung yang memang belum tahu apa-apa. Kasarnya saya Islamnya masih bisa dikenal Islam tradisional dan saya berangkat dari keluarga Nahdien. Nah, NU ya? NU sekali saya. Orang Madura kan agamanya bukan Islam. Agamanya NU. saya salah satu pemeluk NU. Nah, kemudian saya kuliah ke Jakarta. Di Jakarta itulah saya menemukan satu hal kekagetan-kekagetan dalam beragama, termasuk dalam berbagai perspektif keagamaan saya. Saya dikenalkan dengan buku-buku yang sangat eksklusif pada saat itu, dengan gerakan-gerakan Islamisme yang merebak di kampus pada saat tahun 90-an ya. Itu? Saya di Universitas Nasional Jakarta, Pejaten.
Saya di situ sudah mulai dikenalkan dengan gerakan-gerakan eksklusif keislaman. Saya berkenalan dengan kitabnya Said Qutb yang bernama Fi Dhilalil Quran, yang berjudul Ma'alim fil Thoriq. Ini kan protokoler politiknya Said Qutb. Dari situ mungkin buat penonton yang nggak kenal Said Qutb adalah siapa? Said Qutb ini adalah salah satu pemikir dari Mesir yang ditahan oleh Presiden Gamal Abdul Nasser. Dan dia ini sangat dekat dengan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Dia juga pernah sekolah di Amerika selama kurang lebih 2 tahun. Dan dia ketika di penjara membuat 2 karya tulis magnum opus ini yang kemudian mengemphasize, jadi mempengaruhi berbagai orang Islam di seluruh dunia hari ini dengan 2 kitab itu. Fi Dhilalil Quran ini adalah karyanya Said Qutb ditulis dari penjara tentang penterjemahan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ma'alim fil Thoriq ini adalah kitab yang berisi protokoler pan-Islamisme di Mesir. Tapi kemudian berkembang menjadi pan-Islamisme di seluruh dunia. Nah ini yang saya baca. Dari situ saya terpapar bahwa saya menganggap kalau ingin memajukan Islam, saya harus bisa menguasai sendi-sendi politik di negara ini. Memang membangkitkan perlawanan-perlawanan demi agama waktu itu. Dan saya betul-betul menganggap orang yang moderat saat itu seperti Allahyarham Gus Dur, Allahyarham Buya Syafi'i Ma'arif, Cak Nur, Nurholis Majid. Itu saya percaya bahwa mereka ini antek Zionis, agennya Yahudi dan sebagainya. Karena beliau ini kan menyuarakan moderasi, pluralisme dan sebagainya. Saya benci sekali. Saya kalau nemu di TV itu saya matikan TV-nya. Saat itu ya. Iya. Tahun berapa? 90-an? 89. Semester awal. Tapi kemudian ya ada beberapa yang nanti mungkin saya ceritakan, ada proses-proses kesadaran kognitif yang terbangun. Ternyata setelah saya itu tidak terbuai oleh satu buku saja, saya mulai menyadari bahwa ternyata apa yang dikatakan Thomas Aquinas lah dalam Summa Theologica Hominem Unius Libri itu ternyata memang bahaya. Artinya apa itu? Yang paling berbahaya itu ketika orang hanya membaca satu buku dan meyakini bahwa buku itu adalah yang paling benar. Nah, saya mengalami proses turning point itu ketika saya membaca buku-buku lain, tertarik untuk membaca buku lain karena saya tidak mau menjadi orang yang berhenti dalam satu peradaban manusia. Kesadaran kognitif itu muncul setelah saya baca buku-bukunya Cak Nur malahan. Dan saya dikenalkan oleh salah satu ponakannya Gus Dur waktu itu, Saifullah Yusuf. Saya pernah ikut, saya ketemu dengan Gus Dur. Dari situ saya ternyata memang saya tidak boleh membenci Gus Dur. Allahyarham, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Di situ saya betul-betul memahami, oh ternyata dunia ini tidak selebar 2 buku itu tadi. Gitu. Itu pada tingkat berapa? Semester 2 kalau tidak salah. Setelah saya aktif di HMI. Karena Saifullah Yusuf ini senior saya di HMI. Jadi semester 1 Anda terpapar dengan pikiran-pikiran seperti tadi itu. Said Qutb dan kawan-kawan ya. Betul. Yang cenderung kalau kita bikin spektrum paling kanan itu liberal, paling kiri ini apalah konservatif. Iya. Itu adanya di kiri. Adanya di kiri. Adanya di kiri. Tapi kemudian untung dalam 1 semester kemudian saya berhasil terbebas dari borgol-borgol itu karena akhirnya saya banyak membaca jurnal-jurnalnya Fazlur Rahman. Saya juga membaca karya-karya tulisnya Cak Nur. Termasuk buku saya yang pertama itu adalah tentang Islam dan HAM dalam pandangan Nurholis Majid. Itu buku saya yang pertama. Karena saya betul-betul mengagumi pemikiran beliau, termasuk pemikiran Gus Dur, termasuk pemikiran Buya Syafi'i waktu itu, yang ternyata siapa sih gurunya 3 orang ini? Fazlur Rahman ternyata. Nah, di situ saya Chicago. Saya mulai membaca itu dan alhamdulillah saya terbebas dari kebencian-kebencian lah. Nah, tapi kan biasanya tidak mudah lah orang loncat dari satu spektrum ke spektrum yang lain. Itu apa yang terjadi pada saat itu? Pada Anda? Menurut saya hanya karena saya mengistilahkan ini sebagai shocking knowledge saja. Karena sebenarnya saya ini dilahirkan dari keluarga yang plural, moderat. Nahdien kan tahu sendiri Bang Ade. Nahdien ini kan betul-betul sangat moderat, apalagi kakek saya ini salah satu santri terakhir dari Syekhona Khalil
Waktu saya kecil tuh saya sering diajak gitu sama kakek saya itu ngobrol dengan ke kota hanya untuk ngobrol dengan Cina, pemilik toko, ngobrolnya bisa setengah hari gitu. Terus dibawa oleh kakek saya. Oke. Kakek saya itu meskipun ke kota itu hanya ingin beli beras misalnya, tapi ngobrol dengan pemilik toko beras ini yang notabene orang Cina dan ada salibnya itu, tapi kakek saya ini ngobrol itu seharian, yang diobrolin tentang intimasi sosial saja, bukan soal agama. Dari situ saya belajar bahwa ya kakek saya itu banyak mendidik soal itu, soal keberagaman. Artinya saya tidak diajarkan untuk alergi terhadap orang yang berbeda. Nah, dari situ saya timbul ketika saya terpapar awal itu di kampus itu, saya bahkan masuk ke HMI. Ketika itu saya beranggapan bahwa inilah tempatnya orang yang harus berpikiran eksklusif, yang memajukan agama Islam lewat jalur politik. Saya masih punya pikiran seperti itu. Awalnya. Oke. Tapi ya kesadaran literasi, saya membaca akhirnya, dan ternyata Islam itu nggak begitu gitu. Saya akhirnya membaca banyak kitab-kitab yang memang saya waktu di pesantren diajari. Saya membaca kitab-kitab yang ternyata belum saya baca, seperti kitab-kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, pemikiran-pemikiran Imam Ghazali dan sebagainya. Dari situ saya mulai timbul kesadaran-kesadaran bahwa ternyata saya ini hanya satu titik dalam satu rentang peradaban manusia. Saya bertanya tadi itu tentang bagaimana Anda itu bisa loncat karena apalagi HMI ya. Iya. HMI itu kan justru bukan yang terkenal Islam politiknya lebih kuat lah, bukan Islam intelektual lah. Iya. Kecuali barangkali Cak Nur ya. Iya. Anda bisa melepaskan diri dari itu. Motivasi awalnya saya masuk, saya pikir memang HMI ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan menghantarkan Islam dengan penguasaan-penguasaan politik. Kejayaan Islam itu akan terjadi kalau kita berhasil menguasai kejayaan-kejayaan politik. Bisa menguasai negara ini. Itu motivasi awal. Tapi justru kesadaran-kesadaran itu timbul di HMI. Keinginan-keinginan untuk membaca dan sebagainya. Dan ternyata di dalam HMI sendiri kan beragam. Ada yang fundamentalis, ada yang pluralis, bahkan ada yang liberal. Banyak sekali. Nah, dari situ kemudian saya mulai belajar keberagaman itu yang kemudian menginspirasi saya untuk mengeksplor lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran yang ternyata akhirnya, ternyata dunia ini nggak begini, beragama itu nggak begini gitu. Tapi memang saya menyadari Bang Ade bahwa bagaimanapun literasi itu sangat penting. Anda waktu itu punya juga teman-teman yang seperti Anda? Ada banyak. Ada banyak. Yang sampai sekarang mungkin masih fundamentalis, yang sekarang sudah seperti saya juga ada, dan yang sekarang juga sudah menjadi sangat liberal juga ada. Oke. Dari generasi yang sama. Dari generasi yang sama. Nah, kalau tidak salah tahun 90-an itu adalah era di mana kita mulai mengenal seperti revival dari Islam politik di Indonesia. Ada ICMI kalau nggak salah. Iya. Anda nggak masuk ke sana? Saya nggak masuk, tapi teman-teman mahasiswa yang menjadi founder awal itu saya sampai sekarang masih kenal dan berteman baik. Founder awal dari ICMI? Dari ICMI. Itu kan teman-teman dari Brawijaya. Oh iya, betul sekali. Nah, Anda nggak punya masalah dengan itu waktu. Anda kan pecinta Gus Dur tadi Anda bilang. Gus Dur anti ICMI kan? Iya. Nah, Anda gimana waktu itu? Waktu itu saya sudah mulai masa transisi kesadaran. Saya menganggap ICMI itu waktu itu kan begini. Kalau isu pada tataran awal, pada tataran orang-orang awam, ICMI ini adalah sebagai upaya supaya orang Islam ini berdaya. Setelah itu kan ada membuat koran namanya Republika. Ya. Terus di sini ada Pak B.J. Habibie, Allahyarham B.J. Habibie di dalam ini supaya orang Islam ini betul-betul berdaya dan bisa menguasai berbagai lini. Saya waktu itu memang masih tergiur dengan itu. Tapi justru itu masa transisi yang waktu itu antara benci dan cinta terhadap Gus Dur. Ketika Gus Dur anti terhadap ICMI dan mendirikan Forum Demokrasi. Itu saya antara ini maunya orang ini apa sih gitu. Itu masa-masa memang curiosity-nya di situ. Nah, tapi kemudian saya mulai memahami pemikiran Gus Dur setelah itu. Oh, ini maksudnya. Ternyata ICMI ini memang menjadi kendaraan politik yang berjubah pan-Islamisme. Makanya sering saya mengatakan itu bahwa ICMI ini mungkin adalah kendaraan awal pembajakan jubah-jubah agama.
Karena setelah itu, ini mohon maaf, saya tidak berbicara hari ini. Saya berbicara pada masa itu 30 tahun yang lalu. Karena pada masa itu akhirnya ternyata orang-orang yang berkecimpung di dalam ISMI itu akhirnya memang bergerak pada tataran-tataran politik praktis. Sehingga Cak Nur sendiri terlempar ya? Betul. Oke. Nah, ketika itu, saya cuma membayangkan, tidakkah Anda mengalami kejutan-kejutan ketika mulai belajar pemikirannya Cak Nur, atau Gus Dur, atau apalagi Fazlur Rahman? Nah, Anda sendiri, apa yang menyebabkan Anda kemudian pada tahap itu tuh menjadi justru memilih untuk mengadopsi pikiran-pikiran yang liberal itu? Nggak liberal sih kalau saya menganggapnya. Islam itu ya memang kayak gitu. Kalau keyakinan saya, karena memang ya berdasarkan akar-akar sejarah yang saya pelajari, ternyata memang Islam itu sangat plural. Kalau Nabi itu sudah eksklusif, mungkin Nabi tidak akan membuat piagam Madinah. Itu dari situ kemudian saya mulai ada kesadaran-kesadaran kognitif. Saya membaca buku-bukunya Muhammad Iqbal. Saya juga mulai tertarik dengan buku-buku penyeimbang, buku-buku kiri. Saya di situ sudah mulai berkenalan dengan buku-bukunya pemikir-pemikir Barat yang lain. Saya juga mulai membaca buku-bukunya pemikir ateis Islam. Ateis ini kan tidak, sebenarnya akarnya bukan hanya dari Barat, dari Islam sendiri. Ada Abul A'la Al-Ma'arri. Saya sudah mulai ketertarikan itu. Artinya inilah keindahan keilmuan itu. Dari situ pemikiran-pemikiran saya sudah semakin terbuka bahwa memang kita itu tidak boleh hidup dalam tempurung. Supaya kita itu betul-betul berguna untuk sebuah peradaban. Ya kalau di Islam kan ada khairun nas anfa'uhum linnas dan sebagainya. Artinya lalu kemudian ada konklusi terakhir Bang Ade kalau saya. Kalau memang kita mau berjuang untuk Islam, kalau memang kita itu ingin betul-betul mengaku sebagai orang yang ingin menyelamatkan Islam, maka Islam ini tidak boleh identik dengan kebencian dan kekerasan. Islam itu betul-betul dibawakan dengan giroh-giroh kedamaian, kemanusiaan dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyadarkan saya bahwa pejuang sejati dalam agama itu adalah ketika agama betul-betul dijauhkan dari kesan-kesan negatif, kesan-kesan antagonis. Nah, dari situ mulai saya bergerak bahwa saya harus menyuarakan ini. Nah, Anda ketika itu ambil fakultasnya apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Yang sebetulnya tidak terkait langsung. Tidak terkait sama sekali. Ketertarikan saya malah ke political interest sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya ambil sastra Inggris karena waktu itu akreditasinya itu akreditasi A dan paling murah di UNAS. Saya kan orang kampung yang berangkat dari betul-betul orang miskin gitu. Saya harus berhitung, oh ini uang mukanya murah, ini murah. Ya udahlah saya masuk gitu, yang penting kuliah dulu. Nah, jadi dari mana Anda betul-betul dari buku? Betul-betul dari buku. Belajar Islamnya itu. Betul. Kalau Islamnya memang ada basic dari waktu saya nyantri sih. Ya. Tapi kemudian sampai seprogresif ini, itu karena dari buku ya? Semua dari buku. Tapi Anda kemudian, kalau Anda awal kuliah itu 90-an, itu lulus tahun 95? Ya, kurang lebih sekitar itulah ya. Nah, itu masih era normal nih Indonesia nih. Sekarang kita masuk kepada era reformasi 2000-an. Anda kemudian belajar Islam terus? Enggak juga, saya sempat kemudian saya menikah, waktu itu saya sempat ya naik haji sih. Saya naik haji. Ini harus haji ya? Haji ya. Saya beragama ya harus haji karena itu bagian dari syarat lah rukun ya. Lalu kemudian saya menikah, saya sempat buka usaha, ya tumbang, bangkit lagi, hingga akhirnya saya bisa berangkat ke Amerika. Sebenarnya ke Amerika ini tujuannya memang hanya untuk bekerja gitu. Dan juga cari ilmu, sekolah lah, kasarnya begitu. Karena saya betul-betul berangkat dari keluarga yang serba kekurangan. Secara ekonomi sangat kekurangan. Bapak saya itu pedagang besi tua, tapi bukan besi tua yang hebat-hebat amat lah gitu. Yang di halaman rumah itu ada timbangan beras yang kayak gitu. Ya artinya empot-empotan. Bahkan saya waktu kuliah itu saya lebih banyak berbiaya sendiri. Saya pernah jadi wartawan juga di mana? Di majalah namanya Teknologi Strategi Militer. Punyanya Suara Pembaruan. Nah, dari sini, dari majalah ini kemudian nanti akan terus berkembang sampai saya hari ini. Karena ada militer-militernya. Anda penulis jadi?
Saya penulis. Saya waktu itu kan penulis dan reporter ini sama. Ya. Jadi reporter dan kemudian menulis. Oke. Nah, sekarang Anda sekolah di Amerika ambil apa jadinya? Sejarah dan filsafat Islam. Itu pun juga lucu sebenarnya. Itu karena saya ingin supaya visa saya tidak mati. Karena saya sempat terkatung-katung di sana, ya jadi gembel lah, jadi gelandangan gitu. Ketika cari kerja itu. Iya. Sampai akhirnya visa saya mati, tiba-tiba akhirnya ada yang menawarkan diri ke satu sekolah. Udah kamu gini aja, ini ada sekolah baru berdiri, kamu masuk aja daftar supaya bisa menjadi endorsement, supaya bisa perpanjang visanya. Oh, ketika itu visa Anda sudah mau habis. Udah mau habis. Dalam rangka supaya visanya bisa diperpanjang. Supaya bisa tetap hidup. Anda sekolah. Saya supaya nggak dikejar-kejar imigrasi di sana, saya daftar di sekolah itu. Dan itu pun nggak sekolah juga, hanya sekedar terdaftar, supaya visa saya bisa diperpanjang. Sekolah apa itu? Zaituna Institute. Zaituna Institute. Ya. Itu langsung belajar Islam? Ya, itu memang sekolah Islam di Amerika yang baru berdiri. Ya, sekolah inilah yang membantu saya kemudian supaya visa saya hidup. Saya masih bekerja waktu itu di restoran Meksiko di Hayward. Kebetulan restoran Meksiko ini punya orang Indonesia. Oke. Nah, di situ daripada saya mati visa saya, ya udahlah. Saya daftar, tapi ternyata ya menarik juga. Kajian sejarah dan filsafat Islam itu ternyata memang menarik. Jadi bisa dibilang begini, sebetulnya Anda masuk ke sana dalam rangka memperpanjang visa. Iya. Tapi kemudian Anda memilih untuk mendalami ilmu. Iya, itu justru lebih memperkaya khazanah saya, dan akhirnya saya betul-betul tertarik dengan pemikiran-pemikiran filsafat Arab dan juga Barat. Jadi saya jadi lebih akhirnya mengenal Thomas Aquinas, Verfasum Patriotismus, Summa Theologica, deontologinya Immanuel Kant, Feuerbach, sampai pemikiran itu yang filsafat Barat lah ya. Tapi kalau untuk yang Islamnya sendiri, iya. Anda itu betul-betul juga belajar tentang filsafat Islam dari sana. Betul. Ya, termasuk pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali, termasuk Jalaluddin Rumi, fihi ma fihi, tahafud al-falasifah, Ibnu Rus, tahafud at-tahafud. Ya, itu memang selalu termasuk pemikiran-pemikiran kiri dari Islam seperti karya-karyanya Abu Bakar Naji, bukan Abu Bakar Naji, Abu Bakar Ar-Razi. Nah, termasuk juga pemikiran-pemikiran Abul A'la Al-Ma'arri, Al-Mukaffa, itu semua dipelajari. Berapa tahun Anda belajar filsafat Islam jadi? Ya, sejak saat itu, sejak tahun kurang lebih, jadi total berapa? Kurang lebih sekitar, ya kalau dihitung-hitung 5 tahun lah pada waktu 5 itu. tahun sampai lulus tahun 2003 kurang lebih. 2003 lulus. Tapi saya terus membaca berbagai karya itu. Okay. Karya-karya filsafat, termasuk sejarah Islam. Jadi sejarah Islam itu kemudian saya combine dengan pemikiran-pemikiran filsafat Islam pada saat itu. Karena rata-rata historiografi Islam itu kan rata-rata orang-orang filsafat juga. Anda tulis disertasi apa? Saya nggak sempat, karena itu kan D3, setara D3 sebenarnya. Oh, jadi Anda bukan doktor? Bukan, sama sekali. Oke. Jadi Anda kembali sesudah selesai kuliah di filsafat Islam itu, Anda tidak kembali ke Indonesia juga? Atau belum? Belum, saya di sana masih kerja. Karena gini, kalau saya kembali ke Indonesia, saya harus bawa duit. Jadi saya kerja di sana kurang lebih sampai 2005 kalau tidak salah. Saya baru balik ke Indonesia itu setelah bawa duit lah kasarnya. Saya harus ngisi ransel dulu untuk pulang, karena kalau saya kembali ke sini, saya tetap menghadapi keluarga saya yang serba kekurangan. Oke, jadi Anda pulang setelah cukuplah establish lah. Ya, nggak establish juga, tapi setidaknya saya masih bisa nabung untuk menghajikan orang tua saya. Sampai Indonesia saya harus punya modal untuk buka usaha dan sebagainya. Dan ketika 9/11 itu memang masa-masa sulit saya sebagai orang Islam tinggal di Amerika. 9/11 itu saya di sana. 2001 ya? 2001. Iya. Nah, tetap ini belum menjelaskan nih bagaimana kemudian Anda menjadi ahli radikal. Itu gimana ceritanya? Ini panjang sebenarnya ceritanya, tapi saya juga pernah ke Afrika, saya pernah ke Asia Selatan atas biaya sendiri, atas ketertarikan sendiri. Sesudah Anda? Iya, setelah di Indonesia. Setelah di Indonesia, saya juga pernah ke Thailand Selatan.
hanya untuk mencari tahu ini orang-orang ini kenapa sih harus berbuat kekerasan, kenapa sih orang-orang ini harus menyatakan dirinya sebagai pemberontak atas nama agama. Gitu. Kenapa Asia Selatan tadi? Asia Selatan itu kan saya anggap sebagai epicenter. Waktu itu kan masih Afghanistan masih sedang panas-panasnya. Dan di sana waktu itu masih Al-Qaeda. Tapi saya tidak ke Afghanistan, saya ke India. Saya mencari literatur di sana untuk saya baca. Saya ketemu dengan banyak orang. Termasuk ke Afrika saya juga datang. Afrika Utara? Afrika Selatan sampai Utara. Saya datang pernah ke Mogadishu. Saya juga pernah apa? Negaranya? Ya, Afrika Timur sampai ke negara tanduk Afrika. Hanya untuk melihat. Hanya untuk Islam bertanya. Di sana? Iya, Islam di sana. Kenapa di sana itu kok bisa timbul ada orang-orang seperti Al-Shabaab? Kenapa di Nigeria ada Boko Haram dan sebagainya? Jadi saya hanya untuk meneliti sendiri, hanya ingin tahu aja, hanya untuk mengconvince gitu, ini akarnya dari mana gitu. Hanya itu aja, bukan riset resmi yang dibiayai negara dan sebagainya. Saya memang hanya berangkat sendiri saja. Itu sebetulnya tidak lazim kan? Tidak lazim, hanya karena ketertarikan. Karena saya menganggap begini, Bang Ade, kalau saya hanya baca di buku tanpa harus mengalami fakta-fakta yang ada di lapangan, ini tidak ada apa-apanya. Ini sama aja saya cuma baca buku aja, sama seperti baca buku komik Jepang aja gitu, hanya enjoy sendiri dan tidak bisa berguna untuk orang lain. Tapi pada akhirnya hari ini pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di Afrika, termasuk di Asia Selatan, termasuk saya pernah ke Thailand Selatan, ke Songkla dan sebagainya itu, ya akhirnya berguna saya di hari ini. Ternyata saya menemukan bukti-bukti, saya bisa menghantarkan itu sebagai bukti-bukti empirik, sebagai bukti-bukti faktual kepada masyarakat bahwa di Afrika itu yang terjadi begini, di Nigeria begini, di Sudan begini, termasuk mengapa Pakistan dan Afghanistan dan juga India di Jammu, Kashmir dan sebagainya itu terjadi seperti ini. Ya termasuk gerakan-gerakan separatis di Thailand Selatan, termasuk Abu Sayyaf di Filipina. Tapi kenapa waktu itu Anda memilih untuk tadi tertarik secara apa namanya ya? Anda itu kan ada secara personal, bukan karena tugas, bukan karena. Nah, apa yang menyebabkan Anda merasa tertarik untuk mempelajari radikalisme? Karena saya tidak mau kejadian yang ada di negara-negara itu hadir di negara saya. Itu sebenarnya. Ketika saya di Amerika, kejadian bom-bom yang meledak di mana-mana tahun 2000 sampai 2009, setengahnya itu kan saya di Amerika. Kejadian 9/11 di Amerika itu kan membuat suffer banyak orang. Terutama orang-orang Islam seperti saya yang tinggal di Amerika. Ketika Jumatan ada orang-orang FBI ngintilin terus, ngintip masjid-masjid. Ini kan membuat suasana kan tidak nyaman sekali. Termasuk saya itu harus lapor ke pengadilan. Saya harus lapor ke Department of Justice. Ini kan betul-betul, dan kemudian ada Homeland Security Act di Amerika. Itu betul-betul memposisikan seolah-olah Islam itu menjadi musuh. Saya merasakan itu. Saya harus lapor ke pengadilan segala macam. Ini apa-apaan ini gitu loh. Amerika yang sudah berkenalan dengan demokrasi, alam kebebasan ratusan tahun, berabad-abad, tapi kok akhirnya harus mengalami hal yang seperti ini karena ulah segelintir orang. Di lain pihak, ketika saya di Amerika, saya mendengar ada bom Marriott, Ritz-Carlton di sini, kedutaan Filipina, kedutaan Australia dan sebagainya. Waduh, ini gejala yang nggak bagus gitu. Nah, ketika saya kembali ke sini, saya masih punya uang lah, dan saya bekerja di salah satu perusahaan minuman internasional di sini. Saya berangkat. Jadi uang saya itu memang saya habiskan untuk riset-riset pribadi. Saya datang ke sana kemari itu, akhirnya saya menemukan konklusi bahwa apa yang dialami oleh mereka tidak boleh terjadi di sini. Oke. Dan itu personal sekali. Sangat personal. Tapi buat saya sangat berguna hari ini setidaknya untuk kemaslahatan masyarakat menurut saya hasil riset. Saya jadi tahu mengapa sampai terbentuknya Al-Shabaab di Somalia. Mengapa Boko Haram terbentuk. Mengapa kelompok Hasan Turabi di Sudan itu terbentuk. Bagaimana kelompok-kelompok seperti Laskar At-Taiba di Pakistan itu begitu mendominasi dan sebagainya. Saya bisa ini. Nah, kalau Anda sudah bisa membandingkan ya, karena Anda sendiri punya pengalaman langsung dan punya bukti ya.
Anda melihat akankah ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan bergerak ke arah sana? Sebenarnya begini Bang Ade, kalau saya melihat pergerakan-pergerakan kelompok radikal di banyak negara itu kan sebenarnya tujuannya politik. Makanya kalau hari ini saya sering menyuarakan anti politisasi agama, karena saya memang ingin menghindari kelompok-kelompok kekerasan ini supaya punya panggung, supaya tidak sampai punya panggung, karena memang semua tujuannya politik. Mereka ingin menguasai wilayah, karena mereka masih beranggapan bahwa kalau ingin menjayakan agama, maka mereka harus menguasai wilayah. Mereka masih percaya dengan messianic belief, nubuat akhir zaman, kekuasaan akhir zaman, karena mereka percaya abad-abad ini adalah abad-abad terakhir menjelang hari kiamat. Padahal dari abad ke abad mereka selalu merasa ini abad terakhir gitu. Kan begitu. Nah, messianic belief ini notabene kan memang dimiliki, kepercayaan ini dimiliki oleh semua agama. Dan di Islam jelas punya keyakinan itu. Nah, cita-cita politik yang sudah melahirkan kekerasan-kekerasan di banyak negara ini, termasuk juga melahirkan aksi-aksi separatisme ini, jangan sampai kemudian terjadi di Indonesia karena faktor ideologis tadi. Makanya kalau semua politisasi agama itu hari ini betul-betul didiamkan, tidak mustahil kita akan menjadi Somalia, Nigeria, Sudan, dan berbagai negara-negara yang hari ini berkubang konflik. Istilah politisasi agama tuh apa sih? Saya sering ditanya itu, memang seperti itu. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa Islam dan politik itu saudara kembar. Artinya orang Islam bukannya tidak boleh berpolitik, silahkan berpolitik untuk menjamin maqasidus syariah namanya. Maqasidus syariah ini adalah supaya hak-hak kita untuk beragama itu betul-betul terjamin oleh ruang-ruang politik. Jangan sampai orang sholat itu dipersekusi misalnya. Termasuk juga mungkin buat agama lain juga seharusnya mereka juga punya kebebasan. Mendirikan gereja dan sebagainya. Nah, ini boleh. Orang Islam berpolitik boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dia merasa bahwa saya di-endorse oleh agama dan saya ini diposisikan oleh Tuhan bahwa kalau saya berkuasa maka Islam akan jaya. Kalau kita itu memprotes politisasi agama, ini kan belakangan ini muncul nih suara-suara politisasi agama boleh kok, politik identitas boleh dong. Karena kan ulil amri dan sebagainya, ini kan harus dikuasai orang Islam. Saya tetap beranggapan begini, kalau orang Islam selalu memaksakan pemimpinnya harus Islam, maka semua orang Islam di seluruh dunia harus menjadi pemberontak. Orang Islam yang di Eropa harus jadi pemberontak. Orang Islam di Amerika harus jadi pemberontak. Lalu fungsi agama di mana? Nah, ini yang diyakini oleh kelompok-kelompok seperti Boko Haram, kelompok-kelompok seperti Seleka di Republik Afrika Tengah, kelompok-kelompok seperti Al-Shabaab di Somalia. Sehingga apa? Mereka selalu jadi pemberontak. Dan di Islam secara historik, orang-orang yang selalu memberontak terhadap pemerintahan itu adalah Khawarij. Ini ditulis jelas oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Negara yang di dalamnya ada klaster Khawarij, ini memang negara yang akan menunggu kehancurannya. Ini Ibnu Khaldun yang ngomong. Anda merasa bahwa di Indonesia, misalnya kelompok-kelompok taruhlah kita sebut FPI misalnya, atau HTI, itu semua cita-citanya adalah politik. Indonesia dikuasai dan dijadikan di bawah aturan Islam lah kira-kira begitu. Kalau PKS begitu, menurut Anda gimana? Ya, menurut saya kalau memang cita-citanya adalah menghegemonisasi orang se-Indonesia supaya sama dengan pemikirannya, atau menghomogenisasi siapapun supaya sama pandangan ideologinya dengan mereka, menurut saya ini sudah politisasi agama atau politik identitas. Nah, kan orang Indonesia kan banyak yang ngamuk tuh karena Nupur Sarma kemarin menjelek-jelekan Nabi dan juga India mengolok-olok Isra Mi'raj misalnya di tengah pidato politik di ribuan orang Hindu. Kan kita protes. Kalau Anda protes terhadap tindakan Nupur Sarma, maka seharusnya Anda harus menjauh dari politisasi agama. Karena itu politisasi agama. Persis sama. Iya, persis sama. Itulah yang dimaksud dengan politisasi agama itu. Dia di depan puluhan ribu orang Hindu, dia itu adalah politisi dari Bharatiya Janata, dia menjelek-jelekan Nabi dan mengolok-olok Isra Mi'raj dan sebagainya di tengah orang-orang Hindu. Nah, ini sama kalau dilakukan ini di Indonesia di tengah orang Islam, kemudian dia mengglorifikasi dan menjelek-jelekan orang lain, dan dia mengglorifikasi dirinya sebagai
figur identitas Islam kan sama dengan Nupur Sarma. Ya. Hal-hal seperti inilah yang harus dihindari karena akan melahirkan perpecahan-perpecahan. Anda tuh sekarang dikenal sebagai salah seorang yang paling mungkin vokal ya, terbuka. Bang Ade juga lah. Iya, kita bicara Anda. Nah, saya ingin tanya begini. Anda menghadapi masalah nggak di keluarga? Kalau di keluarga tidak. Tidak. Alhamdulillah anak istri saya ya. Mungkin keluarga besar. Keluarga besar Madura. Ada, pro kontranya ada. Ada ya? Ada. Sangat ada. Tapi Anda nggak. Oh, saya terus terang kalau untuk urusan begini kalau saya begini Bang Ade. Saya ingin menyelamatkan negara saya ini dan ingin menyelamatkan agama saya sekaligus dari kesan-kesan kebencian, caci maki dan kekerasan. Bahkan pondok pesantren kakek saya hari ini betul-betul sudah terpapar Wahabi Salafi. Ini mohon maaf, saya harus sebut itu. Karena memang paham-paham seperti inilah, eksklusif, takfir dan sebagainya seperti inilah yang kemudian menjadi embrio dari gerakan-gerakan radikal di negara manapun. Di negara manapun. Jadi kalau ada risetnya Farah Pendit tahun 2017 kalau tidak salah, mengatakan bahwa 100% seluruh teroris yang ditangkap di seluruh dunia ini berpaham salafisme, wahabisme. Tapi tidak semua penganut salafisme, wahabisme adalah teroris. Iya. Ini risetnya Farah Pendit. Ya. Dan secara empirik dari Afrika yang pernah saya kunjungi, Asia Selatan yang saya kunjungi, Thailand Selatan, termasuk Abu Sayyaf di Filipina, ini kan semua memang berbasis ajaran itu. Ajaran yang lebih mengutamakan monoloyalitas kepada orang yang dianggap sama dan kemudian menjaga jarak sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Pemikiran-pemikiran ini kan muncul dari situ. Oke. Nah, sebagai penutup barangkali, Anda akan tetap? Saya akan tetap. Saya sudah mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini. Jujur, saya ini bukan kalimat majas bunga-bunga. Saya demi Allah, saya memang apapun obstacle-nya, apapun hambatannya, apapun serangan orang terhadap saya, terutama serangan-serangan, terutama di digital yang menyerang saya secara pribadi, saya nggak peduli. Saya terus terang, ini selain untuk menyelamatkan bangsa saya dari kebencian dan caci maki dan juga perpecahan itu, saya juga ingin tetap menjaga agama saya, bahwa agama saya, termasuk agama-agama yang lain, itu diciptakan oleh Allah memang untuk membuat satu bejana bagi terciptanya kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kita ingin menyelamatkan agama kita, maka agama kita harus betul-betul dijauhkan dari kepentingan-kepentingan yang berbasis kebencian dan kekerasan. Supaya orang tertarik semua terhadap agama kita. Kalau sudah berkesan kebencian, kekerasan, siapa yang mau tertarik coba? Apalagi ini kemarin nih Bang Ade. Ada orang yang mengatakan nggak boleh berteman sama orang non-muslim itu, coba tuh. Terus orang mau tertarik di mana dengan agama yang diajarkan seperti ini, coba? Saya mau tanya. Bisa menggerus keimanan lah. Come on. Ini buat saya nggak ada banget nih. Jadi orang-orang itu yang akan Anda lawan sampai kapanpun. Sampai saya mati. Sampai Anda mati. Saya udah jujur, saya akan lawan sampai saya betul-betul mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak ingin jadi pahlawan, nggak apa-apa. Saya juga tidak ingin dipanggil Gus, apalagi dipanggil Kiai. Makanya saya menolak semua embel-embel titel itu. Saya cukup dipanggil Islah dengan I kecil, Bahrawi dengan B kecil. Udah cukup. Cak Islah. Cak Islah. I-nya kecil malah. Oke, Cak Islah. Ini terima kasih, luar biasa penjelasan Anda. Kita tentu saja di sini dari PIS semua akan mendukung Anda. Buat penonton, Cak Islah ini juga salah satu deklarator dari PIS. Kita perjuangkan bersama ya. Siap. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kita akan terus undang Anda untuk bicara lagi di lain waktu. Terima kasih. Penonton PIS yang mulia, kita akhiri percakapan kita. Tentu banyak sekali yang masih harus kita gali dari Cak Islah. Tapi waktu masih banyak kok. Masih bisa kita ketemu lagi. Terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih.